Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, mengenang almarhum Didi Kempot. Saya ke Mas Ilham. Mas Ilham, ini dua hal yang ingin saya tanyakan. Satu, Kempot itu pasti ada singkatannya ya. Yang kedua, 2019 almarhum Mas Didi Kempot seolah terlahir kembali. Begitu banyak fansnya yang kemudian muncul, kemudian populer dengan lagu-lagunya. Terbaru waktu itu Pamer Bojo kalau nggak salah. Dan itu menyatukan pasca pemilu 01 dan 02 bergabung. Anda punya pandangan terkait? Yang mana dulu ya? Yang pertama soal Kempot. Ya, dari data yang ada di Kompas, Kempot itu semacam akronim yang asal-asalan dari kelompok pengamen trotoar. Ini adalah kelompok anak-anak muda yang mengamen di kawasan Solo. Mereka keluyuran di kota itu dan kemudian mengamen dengan kegembiraan. Meskipun penghasilan mungkin tidak terlalu besar, tapi mereka tetap punya solidaritas satu sama lain. Nah, pertanyaan kedua terkait bagaimana Didi Kempot bisa lahir kembali ya setelah tahun 99 dengan lagu Stasiun Balapan itu. 20 tahun luar biasa. Ya, 20 tahun kemudian dia meledak lagi. 2019. Ceritanya adalah ada satu pentas di Solo yang kemudian diunggah di YouTube. Dan beberapa kaum muda menyukai pentas itu yang menyuarakan seperti umumnya lagu-lagu Didi Kempot, kesedihan hati, orang yang terluka karena ditinggal pacar, patah hati, dan lain sebagainya. Tetapi lagu-lagu itu tidak membuat orang kemudian terperosok, bersedih, berlebihan, dan kemudian energinya negatif, tetapi justru dirayakan dengan gembira dan saling menguatkan. Nah, momen itu kemudian membuat video itu menjadi viral di mana-mana dan kemudian ditangkap sebagai secara tidak sengaja ya, sebagai momen untuk menyatukan kembali kelompok 01 dan 02 yang waktu pemilu tahun 2019 terbelah menjadi dua ya. Nah, Didi Kempot menyatukan itu secara tidak sengaja. Dan hal yang menarik adalah Didi Kempot seorang penyanyi campur sari dari Ngawi yang kemudian berkembang di Solo, Wong Deso gitu Mas ya. Ternyata pada kelahiran kembali yang kedua itu dia justru lahir di kanal yang sangat kontemporer, yaitu kanal media sosial. Oke. Ya. Bung Benz, Anda juga punya catatan terkait hal ini? Ya, sebetulnya yang sering disebut itu adalah Didi Kempot adalah penyanyi. Kalau menurut saya, beliau ini adalah orang yang paling lengkap. Dia adalah pencipta lagu yang membawakan lagu karyanya sendiri. Jadi songwriter sekaligus adalah penyanyinya. Dan ini terjadi pada orang-orang yang secara industri pada akhirnya dia berhasil seperti Iwan Fals. Terus kemudian ada tokoh-tokoh yang selalu membawakan karyanya sendiri. Itu kan secara interpretasi selalu lebih berhasil dibanding kalau dia menunggu karya orang lain datang. Nah, orang-orang macam inilah yang sebetulnya luar biasa sekali. Karena itulah balik ke 700 lagu tadi, ini kan sebetulnya sejarahnya. Bersaudara Kus Plus saja hampir 1000 lagu, tapi diciptakan berempat, berlima. Sementara ini diciptakan sendirian. Inilah yang sebetulnya concern kita terhadap masalah karya cipta ini harus benar-benar terlindungi karya ciptanya Mas Didi. Karena agak jarang beliau ini berkarya. Saya tertarik sama Mas Buron tadi, menyebutkan bisa menciptakan lagu dalam waktu 1 jam. Saya percaya sekali. Ini luar biasa nih sebetulnya. Iya luar biasa. Kurang dari 1 jam bahkan. Lirik, musik, melodi semuanya sudah jadi. Ini pengalaman dari Mas Gofar. Termasuk juga 20 tahun Mas Gofar, 99 sampai ke 2019. Tapi sepanjang itu pula almarhum tetap berkarya ya? Iya, betul. Apa yang Mas Gofar ketahui? Karena 20 tahun ini bukan masa yang pendek, penantian. Kalau orang kemudian bicara soal musisi misalnya, pasti iya kan kok nggak meledak-meledak misalnya gitu. Kok nggak ada respons misalnya. Itu perasaan-perasaan yang mahfum, yang awam, yang wajar terjadi. Tapi Mas Didi tidak pernah merasakan itu. Berkarya saja. Iya. Mas Didi pernah bilang sama saya saya pernah menanyakan soal hak kita seperti yang Om Leo. Iya. Mas Gofar?
Oke. Mas Didi bilang banyak banget lagunya, sekitar 700-800 lagu itu yang memang nggak jelas arahnya gitu kan. Terus dia meminta di video saya kayak, mudah-mudahan Mas Gofar atau teman-teman yang dengar ini bisa memperjuangkan hak saya gitu sambil ketawa-ketawa gitu kan. Tapi ada satu cerita yang menurut saya menarik sih. Menarik adalah ada satu penyanyi datang ke Mas Didi, Pak Didi bilang bahwa dia pengen mengcover lagunya Pak Didi tapi nggak punya duit untuk bayar royalti. Pak D bilang bahwa ya sudah kamu pakai aja. Semoga ini lagunya berkah buat kamu. Yang penting kamu izin. Pak D bilang sebenarnya bukan masalah materi. Sebenarnya masalah ya udah kamu datang ke saya, temenan dulu kayak gitu. Apa namanya ngobrol-ngobrol, minta izin gitu loh. Kalau duit belakangan, Pak Didi bilang kayak gitu sih. Dia memang pure seniman. Memikirkan kayak duit belakangan, yang penting saya buat lagu, yang penting saya senang, orang-orang di sekitar saya senang. Itu sudah lebih dari cukup bagi Pak Didi. Betul, memiliki darah seniman yang sangat kental dari ayahnya, Mbah Ranto. Betul. Ya. Tapi harapan saya dan teman-teman juga seperti yang Om Ben Sleo bilang bahwa ini PR bagi keluarga gitu untuk kayak warisan, berbentuk warisan kan soal lagu-lagu ini. Apa kekayaan intelektual. Jadi semoga sih bisa ahli warisnya bisa dapat. Karena ini sudah banyak banget lagunya sih. Mas Gofar, informasi dong apa sih yang bisa diteladani? Mas Gofar kan sering bicara informal, sering ngobrol-ngobrol, kongko-kongko ya sama almarhum. Apa yang bisa diteladani dari almarhum Didi Kempot yang Mas Gofar mengena, melekat, ingat? Sampai sekarang saya ingat soal humble-nya beliau. Beliau tuh orang yang terhumble yang pernah saya temui. Beliau tidak sadar bahwa beliau adalah legend. Jadi kayak, apa sih saya orang cuma penyanyi desa gitu kan. Tapi beliau tidak sadar kalau beliau legend gitu kan. Satu yang saya ingat sampai sekarang adalah beliau selalu mengucapkan terima kasih sama hal-hal yang detail. Hal-hal yang kecil. Kayak misalnya saya waktu itu bukain botol minum untuk Pak Didi. Dia mengucapkan terima kasih Mas Gofar. Terima kasih Bang Gofar gitu. Kayak gitu-gitu tuh saya selalu, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata hidup yang penuh penderitaan ini tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Karena kita cuma lupa mengucap syukur pada hal-hal kecil aja. Itu yang saya ambil dari Pak Didi sih. Iya. Untuk Bung Ben Sleo? Ya. Apa yang Bung Ben ingat, melekat sampai sekarang terkait sosok dari almarhum Mas Didi Kempot? Satu hal, Mas Gofar udah menyebutkan tadi bahwa kerendah hatian beliau ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Karena ini sebetulnya kan super bintang nih sebetulnya Mas Didi Kempot ini. Tapi beliau selama ini tidak terlalu memasalahkan tentang histeria massal yang terjadi pada lingkungannya. Sekarang bayangkan saja ada seorang penyanyi lagu daerah berbahasa Jawa, kemudian fansnya itu adalah milenial, cantik-cantik, cakep-cakep, dan saya mengingatkan saya, ini kok kayak BTS dengan fansnya gitu. Jadi kayak boy band Korea yang sedang ngetop seluruh dunia ini sebetulnya Mas Didi Kempot ini. Fenomenal sekali karena fansnya adalah perempuan yang wangi-wangi, perempuan laki-laki yang wangi-wangi. Itu yang sebetulnya agak jarang terjadi dalam industri musik kita. Kebetulan saya 40 tahun saya menjadi jurnalis musik, sehingga sepanjang itu saya tidak pernah ketemu orang kayak Didi Kempot. Nah, yang ada satu yang menarik lagi, saya pernah dengar dari orang yang mengontak ke Mas Didi Kempot sewaktu main di M Block. Konon kabarnya Mas Didi Kempot ini manajemennya unik sekali nih. Jadi, uang itu tidak ditransfer, tapi bentuk uang cash. Jadi bawa duit itu sekoper gitu. Karena honor beliau ini adalah honor tertinggi yang pernah terjadi pada industri kita. Oh ya? Artinya popularitas beliau itu mendapatkan apresiasi yang tinggi sekali dengan honorarium yang tinggi. Dan luar biasa, tidak pernah mau ditransfer, langsung bawa koper gitu ya? Bawa koper, Mas. Luar biasa, luar biasa. Ya, dan ini terjadi gini sebetulnya. Karena peristiwa itu baru saja bulan Februari kemarin.
Oke. Iya, dan ridersnya cukup unik, Mas. Iya. Ridersnya kalau manggung Pak Deddy itu cukup unik. Dia minta mie instan dalam kemasan itu. Minta apa? Mohon Juga maaf. mie instan dalam kemasan. Oh, mie instan, oke. Iya. Juga teh panas. Teh panas. Iya. Itu sebelum nyanyi itu ya? Iya, ridersnya cukup itu katanya. Oke. Unik sekali. Tapi memang ia terkenal solider dan juga rendah hati. Ya, Iya, itu luar biasa yang kemudian melekat dari almarhum. Ya. Mas Ilham terakhir. Ya, dalam teori kesenian ada yang disebut sebagai realisme sosial, Mas ya. Iya. Itu seni yang merepresentasikan, mewakili kenyataan sehari-hari. Nah, kenapa Didi Kempot itu hidup di dalam masyarakat, bahkan nanti setelah Didi Kempot jenazahnya dimakamkan, lagu-lagunya akan abadi, karena lagu-lagu Mas Didi ini betul-betul mewakili realitas masyarakat. Sebagian masyarakat yang patah hati itu kemudian digembirakan oleh Mas Didi Kempot. Dan pada momen 2019 kemarin, dia menyatukan hati yang tercerai-berai oleh politik. Jadi Mas Didi Kempot ini hidup karena memang dia menceritakan tentang kenyataan yang ada, tidak dibikin-bikin, tidak diindah-indahkan. Ketika orang sedih ya sedih saja begitu. Dan itu betul-betul menghibur masyarakat, memberikan masyarakat semacam kesegaran ya di tengah kesedihan kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak menentu, dan apalagi sekarang dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Almarhum Didi Kempot, orang baik yang baru saja berpulang. Terima kasih Mas Ilham Hoiri. Sama-sama. Editor Humaniora ya, Harian Kompas, dan juga ada Bung Benz Leo, jurnalis 40 tahun di bidang musik. Dan juga Mas Gofar Hilman, teman dekat yang juga penyiar radio dan YouTuber. Terima kasih telah memberikan pandangan, memoir, kenangan dari seorang yang kita kenal rendah hati, solider, dan juga sosial. Almarhum Didi Kempot. Terima kasih sekali lagi.